Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kisah Sayyidah Aisyah, istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang difitnah oleh kaum munafik. Para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebut juga dengan istilah Ummahatul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, merupakan wanita-wanita pilihan yang memiliki sifat yang sangat mulia. Salah seorang dari para istri Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Aisyah. Beliau merupakan anak dari sahabat Rasulullah sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang pertama menjadi Khulafaur Rasyidin. Sayyidah Aisyah selalu bersama Rasulullah SAW, baik di waktu suka maupun duka. Salah satu jejak sejarah duka yang dirasakan Sayyidah Aisyah adalah ketika dirinya difitnah oleh kelompok orang munafik. Kisah ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah sendiri, sebagaimana redaksi dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Biasanya Rasulullah SAW mengundi di antara para istrinya ketika hendak melakukan suatu perjalanan. Maka siapa saja yang keluar namanya, ia akan ikut perjalanan bersama Rasulullah SAW. Suatu ketika di saat Nabi Muhammad SAW mengundi nama para istrinya untuk ikut perjalanan peperangan yang beliau ikuti, maka keluarlah nama Sayyidah Aisyah. Dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW, beliau selalu dibawa dalam sedekup, yaitu tandu di atas punggung unta. Di suatu malam dalam perjalanan pulang, ketika telah dekat dengan perbatasan kota Madinah, Rasulullah SAW memberikan aba-aba agar segera berangkat. Saat itu Sayyidah Aisyah keluar dari tandunya untuk menunaikan hajat. Ketika kembali ke rombongan, ia terkejut saat meraba dada karena kalungnya dari merjan zifar terjatuh. Lalu Sayyidah Aisyah pun keluar lagi untuk mencari kalungnya yang terjatuh. Sementara para rombongan yang tadi membawa Sayyidah Aisyah pun telah siap melanjutkan perjalanan, sehingga mereka membawa sedekup dan memberangkatkannya di atas unta yang Sayyidah Aisyah tunggangi tadi. Mereka mengira bahwa Sayyidah Aisyah masih berada di dalam sedekupnya. Sayyidah Aisyah mengatakan, wanita pada masa itu rata-rata berbadan ringan karena tidak banyak makan daging. Apalagi Sayyidah Aisyah yang masih muda, sehingga wajar saja mereka tidak curiga dengan sedekup yang ringan ketika mengangkat dan membawanya. Sayyidah Aisyah pun telah menemukan kalungnya dan langsung beranjak ke tempat rombongan. Ternyata di tempat tersebut tidak ada satu orang pun lagi di sana. Akhirnya Sayyidah Aisyah pun beristirahat sejenak. Ia berpikir mereka pasti akan menyadari tidak adanya Sayyidah Aisyah bersama mereka dan akan kembali untuk mencarinya. Ketika itu beliau merasa mengantuk sehingga beliau pun tertidur. Syafwan binti Mu'attal As-Sulami adalah seorang dari sahabat yang tertinggal di belakang pasukan. Ia pun berjalan semalaman sehingga sampai ke tempat Sayyidah Aisyah beristirahat. Ia melihat seseorang yang sedang tertidur. Syafwan pun langsung mengenali Sayyidah Aisyah begitu melihatnya, karena ia pernah melihat Sayyidah Aisyah sebelum disyariatkan hijab. Sayyidah Aisyah terbangun di saat mendengar suara Syafwan yang mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidah Aisyah buru-buru menutup wajahnya dengan hijab. Aisyah berkata, "Demi Allah, saya tidak mendengar sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya kecuali kalimat istirja'nya tadi." Syafwan pun langsung menundukkan untanya. Lalu Sayyidah Aisyah pun menaiki unta tersebut. Kemudian Syafwan menuntun unta itu sampai ke tempat pasukan yang sedang berhenti beristirahat pada siang hari. Setelah peristiwa tersebut,
tersebarlah hoak atau fitnah yang mengatakan Sayyidah Aisyah telah berselingkuh dengan Safwan. Di antara penyebar berita bohong tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Hasan bin Sabit, Mistah bin Usasah, dan Hamnah binti Jahsy. Dalam satu riwayat menyebutkan bahwa Abdullah bin Ubay menambah-nambahkan berita fitnah tersebut. Ketika berita tersebut sampai di telinga Sayyidah Aisyah, beliau pun langsung pingsan dan jatuh sakit. Berita yang tersebar membuat rumah tangga Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah sedikit terganggu. 1 bulan lebih berita bohong itu terus menyebar di kalangan masyarakat. Di suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi Sayyidah Aisyah, yang mana Abu Bakar dan istrinya pun berada di sana. Saat itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala belum juga turun untuk menjelaskan berita fitnah yang terus menyebar luas. Sehingga Nabi SAW meminta penjelasan dari Sayyidah Aisyah mengenai berita yang tersebar tersebut. Ketika itu Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa dirinya telah difitnah berselingkuh dengan Safwan. Akhirnya di tempat itu turunlah surah An-Nur ayat 11-20. Ayat yang membebaskan Sayyidah Aisyah dari fitnah selama lebih dari sebulan. Setelah selesai menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kata yang pertama Rasulullah SAW ucapkan adalah, "Bergembiralah engkau wahai Aisyah. Allah telah mengatakan bahwa kamu tidak bersalah." Dengan turunnya ayat tersebut, maka kabar fitnah yang tersebar pun akhirnya selesai. Demikianlah kisah Sayyidah Aisyah yang difitnah oleh kaum munafik. Semoga kisah tersebut dapat memberi motivasi untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.